Suatu ketika datang 3 sahabat waktu Nabi SAW sedang ngisi kajian. Lalu orang pertama dia datang mendekat, mendengarkan dengan baik. Orang kedua dia malu-malu melipir di belakang. Orang ketiga dia pergi. Selesai kajian, semua jamaah bubar, tinggal beberapa orang. Lalu Nabi SAW tanya kepada mereka, tahukah kalian apa yang dilakukan oleh Allah kepada 3 orang tadi? Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, fa'ammal awwal fa'awallahu alaih. Orang pertama dia menghadap dengan baik, maka Allah pun menghadap kepadanya. Dia konsentrasi, dia menghadap, dia serius, maka Allah menghadap kepadanya. Wa amma tsani fastahyallahu minhu. Orang kedua dia malu-malu, maka Allah pun malu-malu kepadanya, sehingga pahalanya dikurangi. Dia mungkin duduk di masjid, tapi mungkin karena dia melipir di belakang, nyari tempat duduk yang enggak kelihatan, sehingga kalau merem enggak ditegur, maka pahalanya tidak maksimal. Wa amma tsalits, adapun yang ketiga, fa'aradallahu anhu. Dia berpaling, maka Allah pun berpaling darinya. Sehingga kita yang berada di masjid ini pahalanya berbeda-beda tergantung dari kesungguhan. Semakin fokus, makin besar pahalanya. Maka semakin maksimal ketika belajar, semakin maksimal nilai pahalanya. Alhamdulillah, kalau memang itu berangkat dari kesadaran para ibu-ibu yang mau belajar, saya acungkan jempol. Tapi kalau Anda datang hanya sebatas daripada di rumah kesepian, suami anak-anak nggak ada, mending kumpul sama teman yang di sini isinya cuma ngurumpi dan bicara politik, nggak ada gunanya. Mending ada di rumah, Anda tadarus. Karena datang ke majelis ini tujuannya adalah dalam rangka untuk cari ilmu, dalam rangka untuk belajar dan seterusnya. Ada yang jumlahnya banyak, ada yang jumlahnya sedikit, nggak jadi masalah karena bukan jumlah yang kita cari, tapi perubahan besar yang kita dapatkan. Anda adalah madrasah bagi rumah, dan betapa banyak wanita punya pengaruh besar walaupun dia namanya tidak disebutkan dalam sejarah. Imam Syafi'i jadi Imam Syafi'i padahal beliau anak yatim karena didikan ibunya. Imam Ahmad jadi Imam Ahmad, beliau anak yatim karena didikan ibunya. Dan banyak ulama yang statusnya anak yatim karena didikan ibunya. Termasuk negara Saudi itu berdiri karena pengaruh seorang wanita tanpa disebut namanya. Istrinya Muhammad bin Saud. Pada waktu Muhammad bin Abdul Wahab datang ke tempatnya Muhammad bin Saud itu dihalangi oleh banyak orang. Tapi istrinya Muhammad bin Saud yang ngasih motivasi kepada suaminya. Ini anugerah bagi kamu, kau terima dengan maksimal. Kau harus datang ke sana. Namanya Mudi bin Abu Tohan. Ibu Mudi ini mungkin namanya nggak terkenal, tapi inilah titik awal berdirinya negara Saudi yang kita berutang budi karena sering umroh di sana, menggunakan masjid tanpa harus bayar, nggak ada kota infak yang lewat. Itu dari perjalanan seorang wanita. Banyak wanita bersejarah yang namanya tidak nampak di permukaan, tapi dia terkenal di antara penduduk langit. Begitu dia mati disambut oleh para malaikat. Ini wanita berjasa, walaupun namanya tidak nampak di pemilihan pemilu maupun yang lain. Baik. Oleh karena itu bersemangatlah untuk menjadi muslimah yang baik. Barangkali ya, Anda saat ini tidak punya peran apapun, tapi kita punya harapan besar. Semoga anak saya jadi tokoh besar kelas dunia. Ya, siapa tahu. Walaupun kita tidak tahu bagaimana masa depan anak kita, tapi seorang ibu doanya lebih tulus. Dan mungkin saya bisa belajar agama seperti ini, lalu ada di hadapan banyak orang karena doa ibu saya. Ya. Yang beliau lebih perhatian berkaitan dengan masalah pendidikan. Ketika saya nggak masuk TPA, beliau marahi saya. Ketika saya nggak masuk sekolah, beliau akan marahi saya. Sehingga berkat itulah anak-anak bisa menyebar ilmunya di masyarakat. Mungkin ibu saya nggak terkenal,
Tapi mungkin melalui dakwah yang saya sampaikan ibu semoga dapat pahala. Anda juga punya harapan itu ya. Baik.